Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syifatunisa dengan NPM 2420104098. Dengan saya Amanda Sifarisnawati dengan NPM 4189. Jadi kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari diskusi kami tentang PJBL pengantar komputer. Nah, untuk di sheet 1 ini terdapat beberapa price list dari beberapa produk di salah satu UMKM. Lalu, untuk proyek yang pertama itu adalah sistem yang akan diberikan untuk UMKM tersebut. Nah, kami itu membuatkan sistem drop down untuk mendata besaran customer. Kita coba mengisinya. Contohnya itu Amanda. Lalu untuk buket kategorisnya, misal Amanda itu memesan flower bouquet, jadi kita langsung isi flower bouquet. Lalu untuk kategorinya kita juga menggunakan drop down. Ini ada ukuran-ukuran dari flower bouquetnya. Misalnya Amanda memesan flower bouquet dengan ukuran yang medium 3. Kita langsung isi. Nah, untuk harganya itu bisa langsung di-drag dari data contoh yang berwarna abu-abu ini. Bisa langsung di-drag aja. Itu nanti langsung muncul. Seperti ini. Lalu untuk pesanan tersebut, misalnya Kak Amanda ini memerlukan tambahan di buketnya dengan jenis Silver Queen Small. Nah, untuk harganya juga sama, kita bisa langsung drag aja sampai bawah. Nah, seperti itu. Nah, untuk tambahan lain ini tidak menggunakan drop down, jadi bisa diisi sendiri, misalnya box atau paper bag gitu. Harganya juga manual. Lalu untuk total harganya nanti ini bisa langsung dicek ke bawah aja, karena dia sudah otomatis. Ini value karena tidak ada datanya. Di versi ini tidak ada datanya, makanya dia value. Nah, jadi total harga dari customer Kak Amanda ini totalnya adalah 85.000. Ini memudahkan untuk pendataan pesanan customer, seperti itu. Nah, selanjutnya ada proyek pembelajaran yang kita buat, yaitu di sini ada kolom nama produk, harga, tambahan, harga lagi, jumlah, nama reseller, jarak, ongkir, dan total. Nah, di sini kita sudah membuatkan tabel pembantu. Nah, tabel pembantu ini dari jenis produk, ada kode, nama produk, dan harga. Dan di sisi lain ada jenis tambahan juga, yaitu meliputi kode, jenis tambahan, dan harga. Ada nama dari reseller, yaitu meliputi kode dan jarak. Nah, di sini itu ada informasi tambahan. Kurang dari 5 km, yaitu ongkirnya 3.000. Jarak 5 km sampai 10 km, ongkirnya 5.000. Jika jarak lebih dari 10 km, harganya itu 10.000. Nah, pertama, kita akan mencari nama produk menggunakan rumus VLOOKUP. Karena tabel pembantunya itu berbentuk vertikal, dan kita menggunakan rumus leaf karena tabel kodenya ini ada di sebelah. Nah, lalu kita ke rumusnya, yaitu ketik VLOOKUP, lalu kita tambahkan left. Nah, kita klik kodenya, lalu titik koma, 6. Kok 6 itu dari mana? Nah, karena ini di urutan nomor 6 kodenya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lalu
titik kurung dulu, kurung tutup, lalu titik koma. Nah, sekarang kita blok tabel pembantunya ya guys. Nah, sudah, kita F4, lalu titik koma 2. Bisa 2 dari mana? Karena di sini terletak di tabel nomor urut kedua. Lalu kita titik koma 0, lalu kurung tutup, dan enter. Lalu kita drag ke bawah. Sudah jadi. Nah, selanjutnya ada harga. Kita juga menggunakan rumus VLOOKUP. Menggunakan rumus leave juga. Left. Kita klik kodenya. Titik koma 6. Sama ya, sama seperti tadi, titik koma lagi. Kita blok tabel pembantunya. F4, lalu kita titik koma 3. Kenapa 3? Karena di sini di tabel pembantunya harga itu ada di kolom nomor 3. Lalu titik koma lagi 0 dan kurung tutup, enter. Seperti itu guys. Lalu kita drag ke bawah. Sudah ketemu. Nah, untuk tambahan ini kita menggunakan rumus lookup dan juga mid atau middle. Nah, lookup ini kita menggunakan lookup karena tabel pembantu untuk tambahan ini menggunakan tabel yang berbentuk horizontal. Sedangkan middle, kita menggunakan middle karena untuk tambahan buket, kodenya itu berada di tengah. FPLJ, FPMH itu kan berada di tengah. Jadi kita menggunakan middle atau mid seperti itu. Nah, yang pertama kita klik kodenya, lalu kita titik koma, lalu 8. Kenapa 8? Karena kode FP ini berada di urutan ke-8. Lalu kita titik koma lagi 2. Kenapa 2? Karena kode F dan P itu ada 2 huruf. Lalu kita tutup kurung, titik koma lagi. Nah, tabel lainnya kita blok tabel pembantunya. Sudah, jangan lupa kita F4, terus titik koma 2. Kenapa 2? Karena ini ada di tabel urutan kedua. Lalu kita titik koma lagi dan 0, tutup kurung, lalu enter. Kita drag ke bawah. Sudah. Nah, selanjutnya ini ada tabel harga. Yaitu rumusnya itu sama kayak tambahan. Kita menggunakan rumus lookup. Nah, kita ke rumusnya langsung. Yaitu lookup, terus mid, karena berada di tengah,
Terus kita klik tabel, klik kodenya, terus titik koma, terus 8, titik koma lagi, 2, sama ya guys, seperti tambahan tadi. Tutup kurung, titik koma. Nah, tabel pembantunya juga sama. Kita drag. Jangan lupa F4. Nah, titik koma lagi. 3. Kenapa 3? Karena ini berada di kolom ketiga. Ini guys. Kan tadi 2. Sekarang ada di baris ketiga. Nah, lalu titik koma lagi, 0, lalu kurung tutup, dan enter. Nah, lalu kita drag ke bawah. Nah, akan muncul harganya. Oke, kita beralih di jumlahnya. Untuk jumlahnya ini kita tinggal menambahkan harga dari nama produk dan juga harga dari tambahan. Lalu langsung kita enter saja. Ini juga sama, menggunakan sama dengan diklik sel yang harga nama produk, lalu ketik plus dan juga klik di sel harga tambahan, lalu langsung di enter. Nah, ini juga langsung bisa di drag ke bawah aja, langsung di drag seperti itu. Kalau muncul pagar-pagar seperti ini tidak usah panik karena kita tinggal melebarkan selnya aja. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut di pengisian kolom nama reseller. Nama reseller itu dalam kode ini terletak pada kode di paling sebelah kanan. Ini IS, NS, FH. Itu adalah kode untuk nama reseller. Jadi, di kode tersebut kita harus menggunakan rumus VLOOKUP. Kita menggunakan VLOOKUP karena tabel pembantu untuk nama reseller itu berbentuk horizontal. Dan juga karena tadi kodenya itu terletak di sebelah kanan, kita menggunakan rumus right atau kanan. Nah, teksnya kita klik aja di kode. Lalu number charge-nya kita isi 2. Karena kode untuk nama reseller itu ada 2 huruf atau 2 karakter, yaitu IS, NS, FH, itu kan ada 2, jadi kita isi 2. Nah, untuk table array kita blok di tabel untuk nama reseller. Jangan lupa diabsolutkan atau diklik F4. Lalu, row index number-nya kita isi 2 karena untuk nama reseller itu berada di baris kedua. Lalu kita klik 0 untuk menunjukkan false. Kita langsung enter. Jadi di sini langsung keluar nama resellernya. Kita drag juga ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk jaraknya rumusnya itu sama dengan nama reseller, cuman nanti di rumus yang ini, yang 2 ini kita ganti 3 karena jaraknya reseller itu berada di baris yang ketiga. Kita menggunakan rumus sama, lookup, lalu right, kita klik kodenya, dan juga masih sama, ini ada 2 huruf atau 2 karakter, lalu tabel array-nya juga masih sama di tabel yang tadi. Kita F4,
Lalu untuk row index number-nya kita isi 3 karena jaraknya itu ada di baris ketiga, lalu kita ke 0. Langsung enter. Keluar jaraknya, ini jaraknya dalam satuan kilometer. Kita drag ke bawah. Sudah seperti ini. Lalu untuk ongkirnya, itu kita menggunakan informasi tambahan. Jadi kalau jaraknya itu kurang dari 5 km, ongkirnya adalah 3.000. Jaraknya di antara 5 km sampai 10 km, ongkirnya adalah 5.000. Dan jarak lebih dari 10 km itu ongkirnya 10.000. Jadi kita di sel yang ini atau kolom ongkir ini kita menggunakan rumus if dan juga if and. Langsung saja kita isi di kolom ongkir ini menggunakan rumus if. Ketika H3 itu kurang dari sama dengan 5 itu untuk 5 km, maka dia ongkirnya adalah 3.000. Lalu value if false-nya kita menggunakan kita masukkan rumus if and untuk pengisian yang jarak 5 sampai 10 km. Kita menggunakan if and karena dia ada dua kualifikasi. Ada dua nilai di sini 5 sampai 10 km. Jadi if and-nya itu menggunakan logical text satunya. H3 itu lebih dari sama dengan 5 dan juga H3 kurang dari sama dengan 10. Maaf, tidak memakai sama dengan. Menggunakan sama dengan juga bisa, tidak juga bisa. Lalu kita tutup kurung dulu dan juga langsung di titik koma. Value if true yang ini lebih dari 5 atau kurang dari 10 itu 5.000. Jadi kalau false-nya kita isi 10.000. Kita enter aja. Nah, jadi akan keluar ongkirnya, lalu kita drag ke bawah. Nah, sudah. Untuk totalnya ini merupakan penambahan dari jumlah pesanan ini ditambah ongkir. Seperti ini, kita juga tinggal drag untuk total harganya. Sudah selesai kita mengisi semua selnya. Lalu untuk total pesanannya kita tinggal menggunakan rumus sum. Sum, kita blok di harga total ini, di blok semuanya. Nah, sudah ketemu total pesanannya. Untuk jumlah pesanannya, ini kita menggunakan rumus counter untuk menghitung berapa pesanan yang ada. Jadi kita di nama produk ini dari atas sampai bawah. Ini sebenarnya satuannya bukan RP, jadi kita ganti dulu di general. Nah, jumlah pesanannya itu ada 20 pesanan. Untuk pesanan tertinggi kita menggunakan rumus max atau maksimal. Yang diblok adalah di kolom total. Kita blok. Lalu kita enter. Kalau yang terendah kita menggunakan rumus min atau minimum. Kita blok juga. Dan kita enter. Nah, untuk rata-rata pesanan kita menggunakan rumus average. Masih sama, kita juga blok di bagian sini. Kita enter.
Seperti itu. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.